Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Nah, kita kembali lagi ke pembelajaran PKWU kelas 12 yang ada di semester genap ini, di bab pertama semester genap, yaitu bab 5, wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Nah, sebelumnya silahkan komen terlebih dahulu di kolom komentar ya untuk absen pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan menyimak video dari awal hingga akhir, jangan di skip ya, oke, jangan di skip. Lalu di akhir pembelajaran nanti akan ada tugas yang pertama, yaitu nanti kalian akan mengisi kuis di Google Form. Google Form, linknya itu nanti ada di kolom deskripsi di bawah video ini, oke? Oke, kita lanjut ke materi. Nah, yang pertama itu adalah tahapan-tahapan yang ada di wirausaha. Nah, tahapannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Nah, tahapan ini disebut juga Research and Development atau R&D. Tahapan yang kedua adalah produksi hingga penjualan. Nah, kelompok wirausaha melakukan produksi kerajinan sesuai dengan target produksi dan melakukan upaya pemasaran sesuai dengan target penjualan. Nah, tahapan ini disebut production and distribution. Seperti itu ya. Lanjut, kita masuk ke tahapan ketiga. Nah, di tahapan ketiga ini akan ada evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perencanaan perbaikan agar wirausaha dapat berkembang dan menjadi lebih baik tentunya. Selanjutnya adalah proses evaluasi dapat menggunakan metode analisis yang disebut dengan SWOT. Nah, SWOT itu terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari luar. Nah, jadi produk-produk kerajinan ini nanti dianalisis dengan metode SWOT. Apakah mempunyai kekuatan yang harus tetap di yang harus tetap dilebihkan, atau mempunyai kelemahan yang harus dikurangi, seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan keluasan pasar dibagi 3, yaitu pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global atau pasar internasional. Nah, pasar global yaitu adalah pasar di luar pasar lokal dengan selera global. Nah, potensi pasar dapat diketahui melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran, sedangkan pendekatan penawaran yaitu adalah mengandalkan pada kemampuan wirausahawan untuk membuat produk yang inovatif. Nah, pengembangan kerajinan dilakukan untuk membuat produk kerajinan yang ada lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misalnya, membuat kerajinan cenderamata yang lebih ringan dan lebih kecil agar mudah dibawa sehingga sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Pengembangan produk untuk pasar global harus memperhatikan aturan yang berlaku di negara tujuan terkait standar bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Wirausahawan yang akan menjangkau pasar global harus mempelajari standar dan aturan tata aturan nasional ataupun internasional agar dapat mengatur strategi pemasarannya dengan tepat. Nah, pengembangan produk untuk pasar global ini juga harus mempertimbangkan selera estetis dan dari pasar sasaran. Nah, faktor estetis dapat dilihat dari 2 hal. Yang pertama adalah tren desain dunia. Nah, tren-tren yang mendunia. Yang kedua adalah selera khas dari orang-orang di setiap negara. Setiap negara pada umumnya memiliki selera yang khas untuk warna, motif, dan bentuk suatu produk. Contoh nih, di India kan kalian lihat ya, mesti kan warnanya itu colorful banget. Nah, contoh di negara-negara lain tidak seperti itu. Nah, jadi tiap negara itu pasti punya tren dan seleranya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya adalah perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Nah, perancangan produk diawali dengan mencari ide, dilanjutkan dengan pembuatan gambar sketsa ide.
Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi model dari kerajinan yang akan dibuat, dilanjutkan dengan persiapan produksi. Produksi adalah membuat produk dalam jumlah tertentu sehingga siap menjadi komoditi yang akan dijual. Yang pertama yang harus dilakukan ketika akan mencari ide atau perancangan kerajinan untuk pasar global adalah yang pertama mencari ide produk dengan curah pendapat. Nah, kita mencurahkan pendapat tiap individu yang ada di kelompok itu. Nah, ini dinamakan proses brainstorming. Setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Berikan kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun, lalu tuangkan dalam sketsa. Sketsa bisa kita tulis di pensil atau kita gambar terlebih dahulu, seperti mind mappingnya, seperti peta konsepnya seperti apa, seperti itu. Kunci sukses dari tahap ini adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat. Diskusi yang dapat dimulai dengan mengajukan pertanyaan, produk apa yang berpotensi di daerah tersebut, lalu produk apa yang diminati secara global pada era saat ini, produk apa yang cocok dijadikan oleh-oleh, produk apa yang unik dan menarik oleh pembeli online, seperti itu. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kalian bisa menyimpulkan nanti seumpama mau membuat produk apa, pangsa pasarnya siapa saja, warnanya apa, uniknya di mana, seperti itu. Lanjut rasionalisasi. Nah, proses ini adalah evaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Nah, dengan memperhatikan sketsa yang telah dibuat, pilih ide-ide yang dianggap baik dan potensial untuk membuat produk kerajinan untuk pasar global. Kembangkan ide-ide dengan rasional dan tuangkan ke dalam sketsa selanjutnya. Nah, contoh rasional itu gini. Seumpama kalian tinggal di Tawangmangu, pegunungan, nggak mungkin kan kalian mau buat cenderamata atau buat oleh-oleh, itu adalah bentuknya ikan laut. Nah, sedangkan di pegunungan itu hasil potensinya itu kan bukan ikan laut, harusnya seperti teh, seperti itu. Nah, jadi ide-ide yang harus diambil dari perancangan kerajinan untuk pasar global itu harus rasional. Selanjutnya adalah prototyping atau membuat studi model. Nah, sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Produk kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi. Dalam format 3 dimensi yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Jadi seumpama kalian mau buat sesuatu kayak oleh-oleh tas, kalian bisa buat mininya dulu modelnya. Nanti setelah produksi baru kalian buat pakai material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produksi kerajinan. Alat bantu yang digunakan dalam pembuatan studi model adalah gunting, lem, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penentuan desain akhir. Hasil dari studi model dapat dipilih 3-5 desain alternatif. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Nah, ini adalah tahapan produksi ya. Yang pertama adalah pengolahan bahan, lalu kita bentuk, lalu kita rakit, dan terakhir adalah kita finishing, seperti itu. Nah, tahapan yang pertama itu adalah pembahanan atau pengolahan bahan, adalah persiapan bahan baku agar siap diproduksi. Seumpama pada limbah bahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca atau mikroorganisme. Contohnya, seumpama kita menggunakan material bambu. Nah, bambu ini harus dipastikan betul-betul kering. Seumpama kalian buat kerajinan anyaman tirai dari bambu. Nah, bambu yang dipergunakan itu harus kering agar terbebas dari kumbang bambu, agar produknya itu juga dapat tahan lama, jadi tidak mudah lapuk, seperti itu ya. Next, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu proses pembentukan.
Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis materialnya, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid. Nah, kalau solid itu kayak apa, Bu? Solid itu seperti logam, kaca, plastik, atau kayu, dibentuk dengan cara dipotong, dipahat, sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Juga dapat disusun dan direkatkan dengan bantuan lem. Selanjutnya, material tidak solid berupa lembaran atau serat dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Jadi bedanya tadi ya, kalau solid itu dibentuk dengan cara dipotong, kalau tidak solid itu nanti materialnya atau bahan bakunya berupa lembaran atau serat. Selanjutnya, tahap perakitan dan finishing. Nah, perakitan ini dilakukan ketika produk terdiri dari beberapa bagian. Seumpama kamu buat cenderamata boneka. Nah, boneka itu kan kita mesti buat bagian-bagiannya terlebih dahulu, seperti kepalanya, badannya, lalu lengannya. Seperti itu baru kita rakit akhirnya. Nah, perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, dan lain-lain. Tahapan terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap akhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan, dapat juga pewarnaan agar produk menjadi lebih menarik. Selanjutnya kita masuk ke metode produksi dan keselamatan kerja. Nah, di sini ada dua metode yang dilakukan pada produksi. Yang pertama metode tradisional dan yang kedua metode modern. Kalau tradisional itu satu orang melakukan setiap tahapan produksi. Jadi produksinya itu dilakukan oleh satu orang saja. Kalau yang modern, satu orang hanya melakukan satu tahapan produksi atau metode ban berjalan. Seperti contoh, tadi saya contohkan boneka ya. Seumpama kalau yang pakai tahapan tradisional berarti kamu yang buat semuanya, dari tangannya, dari kepala, badan, kaki, dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau seumpama metode modern, kamu dan kru-kru yang ada di perusahaan itu membuatnya bertahap. Yang mengerjakan tangan sendiri, yang mengerjakan kepala sendiri, packing sendiri, seperti itu, menjahit sendiri. Nah, jadi di sini metode modern itu disebut juga ban berjalan. Pemanfaatan metode modern lebih efisien dalam penggunaan waktu sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Metode tradisional kurang tepat jika digunakan dalam produksi dalam jumlah yang banyak karena sulit untuk mencapai bentuk yang sama. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam membuat produk, sehingga detail bentuk produk yang dihasilkan akan berbeda pula. Pemanfaatan metode produksi dan metode pengaturan alur produksi mempengaruhi kualitas produk dan kelancaran produk. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan. Proses pembahasan dan pembentukan material solid seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Maka dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata dan masker seperti itu. Proses pembahanan dan finishing apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernafasan, maka pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker. Selain alat-alat keselamatan kerja, yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi dan hati-hati, serta penuh konsentrasi. Sikap tersebut juga akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi di sini ditekankan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja itu sangat penting dalam melaksanakan sebuah pekerjaan, karena kesehatan itu nomor satu ya. Dan jangan lupa kita kan masih di dalam pandemi virus corona ini. Jangan lupa selalu memakai masker dan jangan kemana-mana tanpa cuci tangan, melakukan 3M. Oke? Siap. Nah, selanjutnya kita masuk ke kemasan. Kemasan produk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca serta memberikan kemudahan membawanya. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk warna, teks grafis yang tepat,
Material yang digunakan untuk membuat kemasan beragam bergantung dari produk yang akan dikemas. Produk kerajinan yang mudah rusak harus menggunakan kemasan yang memiliki material berstruktur. Kemasan yang ingin memperlihatkan keindahan di dalamnya dapat memanfaatkan material yang transparan, contohnya seperti kaca, plastik bening, atau kaca, plastik bening, bubble wrap, seperti itu ya. Pemilihan material juga disesuaikan dengan identitas atau brand dari produk tersebut. Produk hiasan yang ingin dikenali sebagai produk alami akan menggunakan material yang alami pula. Daya tarik dan identitas selain ditampilkan oleh material kemasan juga dapat ditampilkan melalui bentuk, warna, teks, dan grafis. Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brand. Oke, lanjut. Kemasan produk kerajinan berfungsi melindungi produk dari debu dan kotoran, serta memberikan kemudahan distribusi. Kemasan yang melekat pada produk disebut kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Kemasan primer, produk melindungi produk dari benturan dan kotoran, serta berfungsi menampilkan daya tarik dari produk kerajinan, serta memberikan kemudahan untuk distribusi dari tempat produksi ke tempat penjualan. Kemasan produk kerajinan sebaiknya memberikan identitas atau brand dari produk. Kemasan untuk produk global hendaknya melindungi produk pada saat distribusi, karena global itu meluas ya, ke banyak tempat, jadi harus aman. Kemasan yang memiliki pasar sasaran wisatawan haruslah menarik karena produk kerajinan tersebut sebagai cendera mata. Bentuk kemasan harus serasi dengan produk kerajinannya. Kemasan cendera mata dapat dibuat sederhana dan menarik, tidak harus terlalu mewah atau mahal. Nah, selanjutnya kita masuk ke penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lainnya di luar produksi seperti distribusi dan promosi, seperti itu. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur-unsur dari biaya ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, secara umum biaya overhead itu dibedakan atas biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Kalau yang tetap itu intinya adalah jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah. Kalau yang variabel itu pengertiannya, jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Jadi kalau tetap itu tidak berubah, kalau variabel itu berubah, seperti itu. Lanjut, biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah yang pertama, biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya lain untuk mendukung proses produksi. Nah, di sini ada dua pendekatan dalam menghitung HPP. Yang pertama adalah full costing, yang kedua adalah variable costing. Next. Nah, kalau full costing ini menghitung semua unsur biaya produksi, yaitu yang pertama dari bahan baku dihitung, tenaga kerja produksi juga dihitung, biaya overhead tetap dan variabel semuanya dihitung, serta ditambah dengan biaya non produksi seperti pemasaran dan administrasi umumnya. Jadi full costing semuanya dihitung kayak gitu. Next adalah variable costing. Nah, pendekatan variable costing ini memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Jadi dipisahkan. Kalau yang variabel nanti terdiri atas bahan baku, biaya tenaga kerja, lalu biaya overhead variabel, serta ditambah biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Nah, kalau yang biaya tetap ini terdiri dari overhead tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya admin tetap, dan lain-lain ya. Nah, harga pokok produksi dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah barang. Penetapan harga jual produk diawali dengan penetapan HPP per unit dan setiap produk yang dibuat. Nah, HPP per unit ini adalah HPP
dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, metode penetapan harga jual itu secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan permintaan dan penawaran. Bisa dibaca sendiri ya. Nanti saya kasih PPT-nya di Google Classroom. Nah, yang kedua ini adalah pendekatan biaya. Dan yang ketiga adalah pendekatan pasar. Nah, silakan dipahami sendiri. Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya ke Ibu. Selanjutnya kita masuk ke media. Tadi kan kita udah buat produknya seperti apa, kemasannya seperti apa, lalu harga jualnya gimana. Sekarang kita tinggal mempromosikannya ke pasar global. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi product, place, price, dan promotion atau dikenal dengan 4P. Pada pembelajaran sebelumnya di semester 1 ya, telah dibahas tentang produk dan price. Kesuksesan suatu produk di pasaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan harga yang tepat, melainkan juga tempat penjualan, place, dan cara promosi atau promotion. Kegiatan dan media promosi bergantung pada pasar sasaran yang merupakan target dari promosi dan tempat penjualan produk dilakukan. Promosi ini dapat dilakukan dengan memasang iklan di tempat-tempat wisata. Kalau ingin lebih luas lagi, berarti penjual harus mempromosikannya di internet aja ya, kan karena ini masa pandemi juga, karena kita dilarang keluar kota atau kemanapun. Jadi untuk wirausahawan pada masa pandemi ini lebih baik mempromosikan produknya di marketplace yang ada di internet seperti Shopee, Lazada, Instagram, WhatsApp Business, seperti itu. Nah, promosi yang tepat akan diikuti 4 bentuk respon dari pembeli, yaitu AIDA, attention, perhatian dari pembeli, ketertarikan atau interest dari pembeli, lalu akan timbul keinginan atau desire dari pembeli, dan yang terakhir yang paling ditunggu-tunggu adalah tindakan untuk membeli barang yang diinginkan, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke penjualan produk kerajinan untuk pasar global secara langsung dan online. Nah, kalau secara langsung, bisa penjual itu kepada wisatawan dapat dilakukan secara langsung dari produsen ke wisatawan, atau dengan sistem konsinyasi, yaitu dengan produsen menitipkan produknya ke toko-toko souvenir. Lalu jika ingin pemasaran dan penjualan dengan jangkauan yang lebih luas, dapat menggunakan media online, yaitu internet. Nah, pemanfaatan internet memungkinkan produsen berjualan secara langsung. Nah, ini gambarannya ya. Jadi produsen itu bisa memasang gambar dan informasi mengenai produk kerajinan yang ada ke sosial media atau ke website atau marketplace. Nah, yang pertama, nanti kalian sebagai wirausahawan itu bisa mempromosikannya di marketplace. Di Shopee bisa, di Lazada, di Bukalapak, Tokopedia, Instagram, WhatsApp Business, seperti itu. Atau di Facebook bahkan juga bisa ya, sekarang ada Facebook jual beli juga, ada grupnya. Lalu kalian mempostingnya itu di gambar-gambar yang menarik dan info yang menarik, kayak judulnya terlaris masker, seperti itu. Nah, nanti pembeli akan tertarik. Lalu produsen dan konsumen berkomunikasi, lalu dilakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini bisa melalui e-payment seperti transfer atau melalui Dana, OVO, GoPay, seperti itu. Lalu otomatis kan kalian juga akan mengirimkan barangnya. Nah, barangnya ini dikirimkan melalui ekspedisi. Nah, bisa biaya dari pengiriman barang itu bisa dibebankan kepada produsen ataupun konsumen sesuai kesepakatan saat berkomunikasi tadi. Nah, ekspedisinya itu bisa seperti JNE, JNT, Ninja Express, Si Cepat, ID Express, Shopee Express, seperti itu ya. Nah, lalu biasanya kalau kalian nanti berjualan di marketplace pasti udah pernah juga membeli di e-commerce marketplace seperti itu ya. Nah, itu pasti kan nanti akhirnya akan ada penilaian produk. Nah, dari penilaian produk ini akan menarik pembeli lain untuk membeli barang yang kalian jual. Jadi walaupun kita
berjualan di marketplace atau di e-commerce tetap mengedepankan kualitas dari barang yang dijual, seperti itu. Nah, alhamdulillah kita selesai bab 5. Pada bab 5 ini akan ada tugas, yaitu kuis di Google Form. Nanti linknya saya kasih di deskripsi sama saya kasih di Google Classroom biar jelas ya. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.